Saya bilang, Pak, setiap anak perempuan Indonesia pasti pakai anting, right? Kalau orang tuanya nggak berani nindik, pasti dikasih gelang, right? Betul? Nah, kalau untuk beli 500 miliar perusahaan Bapak, anak kecil aja yang saya suruh taruh di lapangan, kemudian copotin antingnya semua. Sebelum lanjut, silahkan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian, agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Jejak digital bagaimana Yusuf Mansur mengeruk dana umat sangat banyak di media. Namun, tidak banyak penonton yang sadar. Sehingga mengagung-agungkan Yusuf Mansur karena berlabel Ustadz. Semakin banyaknya orang-orang yang sadar, tentu merupakan hal yang baik, agar tidak ada lagi korban di masa yang akan datang. Kami menghimbau agar para penonton dapat men-share video-video dari kami, bandingkan dan buktikan sendiri kebenarannya, sehingga para penonton dapat lebih bijak memilih yang mana informasi nyata, dan yang mana informasi bualan, seperti yang kerap Yusuf Mansur sampaikan. Hanya bisa sedekah, siapa yang sekiranya punya duit 100.000? 100.000 ya? Coba. Dari ruangan ini nih, semasjid ini nih, nggak sekarang, besok boleh. Takut amat sih. Duitnya di dompet. Oke. Siapa yang punya duit 100.000? Mau di kotak, mau di ATM, mau di... Ada? 100.000 ada? Nah, bisa tuh disedekahin ke Masjid Darul Quran, bisa? Nah, ente jangan cuma begitu, rugi. Karena kalau gitu namanya ente niat bersedekah 100.000. Ente jadi aneh. Ente jadi aneh, yang menyeru. Siapa yang pakai BB? Yang pakai BlackBerry? Oke, siapa yang pakai Twitter? Siapa yang pakai Facebook? Lah, apa susahnya? Ceburin gitu doang. Siapa nih yang punya duit 100.000? Sedekah di Darul Quran. Saya minjem apa ya? Apa namanya? Taplak. Atau ada kerudung. Apa yang namanya? Sejadah. Iya boleh, tuh, kardus. Masih Ustaz. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, saya ulangi, yang sedekah tercatat, yang lewat surat, jangan sampai nggak diisi. Kalau keberatan dengan nilainya, tulis saja $5, $10, nah, jangan sampai nggak ngikut begitu sedekah. Tapi kalau Anda bisa $50-100, maka sedekah itu pun buat Al-Quran, buat Allah, buat modal bagi Allah mencetak anak-anak hufaz di Melbourne ini. Yang sedekah spontan silakan ditaruh di lembar ini. Setelah saya tutup dengan salam, monggo silakan ke depan sedekah apa yang ada di kantong, dan belajarlah untuk tidak menyisakan. Ini yang dikirim ke Merapi buat apa? Bukan jadi makanan, bukan jadi minuman, bukan jadi pakaian, tapi jadi program tahfiz untuk anak-anak pengungsi. Kita lagi berebut sama orang-orang Kristen, kita lagi berebut sama misionaris, kita suka kehabisan peluru. Mereka sepanjang tahun, kita cuma pas bencana. Mudah-mudahan dengan rumah-rumah tahfiz yang didirikan di kawasan pengungsi dan kawasan Merapi dan sekitarnya, mudah-mudahan ini mempercepat pendirian IMCV. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa duit hari ini, duit hari ini. Yang ada di rekening, insya Allah tanemin di otaknya. Oke Ustadz, bismillah, minggu depan saya mau sedekah. Dan tolong dicatat, saya tidak akan bawa sedekah ibu bapak semua, karena saya nggak pernah tahu sedekahnya kayak apa. Jangan percaya kalau ada orang ngomong, Yusuf Mansur itu makan duit sedekah. Gue makan nasi, tau nggak? Masa gue makan duit? Insya Allah. Ibu-ibu jadi saksi nih, nggak ada yang saya bawa. Insya Allah nggak ada yang saya bawa. Siapa yang punya penyakit ini, penyakit itu, beli sama sodako. Siapa yang punya kemudian keluhan ini, keluhan itu, beli sama sodako. Tadi tuh yang udah pada ngacung yang punya cincin, ngapain dipakai terus? Dari mulai gadis sampai ulang tahun perkawinan ke-27, cincin masih dipakai, nggak jadi apa-apa. Betul nggak?
Tapi coba dicopot, insya Allah jadi haji, jadi umroh, jadi anak doktor, jadi anak punya rumah sakit, jadi anak jadi lawyer, jadi anak macam-macam, insya Allah. Yuk, Bismillah. Mana sorbannya? Ini, pinjam sorban Ki. Ada? Enggak, ini sorbannya beda. Enggak, ini sorbannya beda. Enggak, ini sorbannya beda. Enggak, ini sorbannya beda. Untuk bertransaksi dengan Pak Andi. Hah? Anak balita? Iya Pak, dan tidak semua anak balita, hanya anak perempuan saja. Tambah bingung dah tuh orang. Yang benar nih Ustadz, nggak ngerti saya. Tuh kan, dia aja nggak ngerti. Saya nggak ngomong apalagi kita ya. Jangan dong, saya underestimate. Maksud saya, dia nggak paham. Akhirnya dia nanya sama saya, bagaimana coba cerita? Saya bilang, Pak, setiap anak perempuan Indonesia pasti pakai anting, right? Kalau orang tuanya nggak berani nindik, pasti dikasih gelang, right? Betul? Nah, kalau untuk beli 500 miliar perusahaan Bapak, anak kecil aja yang saya suruh taruh di lapangan, kemudian copotin antingnya semua. Kemudian kita timbang tuh anting seluruh anak kecil perempuan seluruh Indonesia, duitnya apa? 4,5 triliun. Ini gue cuman gope aja lebih. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.